yang baru. Kebetulan ini copotan impor juga, asli juga, Japan punya. Jadi ini kondisinya baru ya, copotan cuma kondisi masih baru lah, like new ya. Jadi otomatis kita ganti ini supaya lebih stabil lagi. Oke, jadi setelah kita tahu box fuse-nya kebakar, kemarin coba diperbaikin untuk sekedar menyalakan, bisa. Kalau mau dipaksain juga sebenarnya bisa aja ini nyala, cuma saya juga nggak mau terjadi masalah berikutnya kepanjangan juga. Kalau dikit-dikit mogok gara-gara ini, lebih baik kita ganti juga yang baru. Copotan impor juga, kondisinya juga masih sangat layak pakai. Oke, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kakak bahas soal Grid Corolla bareng saya Firman Kadiansyah, tetap di ALK Part Channel. Oke, kita bahas lagi Grid Corolla yang kemarin sudah masuk. Ini mungkin video keempat ya. Video keempat. Jadi kemarin setelah kita masuk, coba kita bersihkan, kita lihat kondisi mesinnya. Kemarin sudah coba akinya masuk ya, di part ketiga kita juga udah berikan videonya. Jadi setelah aki masuk, pertama kali sebenarnya bukan akinya, yang kita analisa adalah box sekringnya. Ternyata box sekringnya pernah kebakar ya. Sebenarnya sekring yang bagian ini nih sekring headlamp ya. Ini ada petunjuknya juga nih. Ini sekring headlamp ya, nanti saya tunjukin juga. Ini sekring headlamp kebakar. Mungkin waktu itu masalahnya, setelah saya tanya yang punya sebelumnya, itu pernah terpasang kebalik akinya. Jadi aki plus dimasukin ke kabel yang minus, aki yang minus dipasangin kabel yang plus. Jadinya di sekringnya ini bermasalah, akhirnya terbakar. Itu juga nanti kita coba bahas di video selanjutnya soal kerusakan apa yang menjadi masalah di box fuse, penyebabnya apa dan bagaimana antisipasinya. Yang jelas kalau buat Grid Corolla ini, karena kita pengen restorasi, otomatis kita ganti nota ya. Dan kita beli gudang, kita ganti yang baru. Kebetulan ini copotan impor juga, asli juga, Japan punya. Jadi ini kondisinya baru ya, copotan cuma kondisi masih baru lah, like new ya. Jadi otomatis kita ganti ini supaya lebih stabil lagi. Oke, jadi setelah kita tahu box fuse-nya kebakar, kemarin coba diperbaikin untuk sekedar menyalakan, bisa. Kalau mau dipaksain juga sebenarnya bisa aja ini nyala, cuma saya juga nggak mau terjadi masalah berikutnya kepanjangan juga. Kalau dikit-dikit mogok gara-gara ini, lebih baik kita ganti juga yang baru. Copotan impor juga, kondisinya juga masih sangat layak pakai. Oke, nanti kita kasih tunjuk ya. Oke, setelah kita ngomongin soal box fuse yang ada trouble kebakar, kita lanjut ke aki. Kemarin sudah di video ketiga sudah kita kasih tahu, dan intinya di video ini kita akan ngomongin soal proses pembongkaran nih. Kebetulan kalau udah masalah pembongkaran mesin seperti ini, memang kita butuh waktu ya, karena pretelannya, baut-bautnya tuh terlalu banyak. Jadi otomatis kita siapin, kita potong beberapa bagian yang memang harus dipotong, yang dilepas kita lepas, sekaligus kita ngecek namanya engine mountingnya, apakah masih bagus, apa harus ganti juga kita lihat, karena ini juga udah kondisi tua juga ya. Oke, kita nanti cek semua. Intinya ini mesin nanti turun, kita angkat semua pakai katrol, kita angkat. Nah, kalau kira-kira mesin ini masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Tapi kalau memang kondisinya sudah tidak bisa kita selamatkan, lagi-lagi kita ganti mesin yang baru. Untuk mesin sendiri mungkin kalau ada 4 AG kita masukin 4 AG, tapi kalau adanya 4 AP kita pakai 4 AP. Coba kita lihat, soalnya kemungkinan ini mobil juga nggak pakai
buat race atau buat balapan ya, kita cuma pakai buat harian, jadi mungkin lebih baik ke mesin aslinya aja 4 AV, kita bikin lagi ke 4 AV ya. Jadi ini matic ya, maticnya juga setelah kita cek olinya agak lumayan kasar, jadi yang ditatkan juga maticnya kita juga lihat juga, kalau ada trouble juga kita nanti cek juga. Tapi yang paling kemarin dicek itu pertama kali adalah engkol ininya, engkol fan beltnya itu nggak bisa muter di mesin, jadi kemungkinan besar ini clock ya, jadi mesinnya ada clock, jadi tidak bisa jalan. Nah ini nanti coba kita bongkar apakah pistonnya apakah ya rata-rata sih kalau gitu di bagian piston ya, jadi kita lihat lagi. Oke, jadi di video kali ini kita cuma mau lihat proses pembongkaran sudah sampai mana aja. Kalau bagian interior kemarin di video kemarin juga udah sedikit ya kita kasih tahu terapinya seperti apa supaya bersih dulu. Tapi untuk yang mesin emang kita konsentrasinya di mesin ya. Jadi dua hal, kita turunin yang pertama, kedua kita cek ya, dan yang ketiga apabila masih bisa diselamatkan kita pakai mesin ini lagi, tapi kalau tidak bisa diselamatkan kita ganti mesinnya.